Hartono dimintai tancap gas urus banjir. PDIP Anies hanya pikirkan JIS. Anggota Komisi DPRD DKI Jakarta Hardianto Kanen meminta penjabat PJ Gubernur DKI Heru Budi Hartono harus segera tancap gas dalam menangani persoalan banjir dan kemacetan lalu lintas di ibu kota agar dapat memenuhi harapan warga. Pak Heru harus segera tancap gas, pasalnya beban di pundak dia sangat berat sehingga harapan warga agar permasalahan Jakarta bisa segera diselesaikan dengan baik. Kata Kanet dalam keterangannya di Jakarta Selasa 18 Oktober 2022. Menurut anggota Komisi Bidang Pembangunan DPRD DKI Jakarta itu, Heru Budi butuh tancap gas agar bisa menyelesaikan program pembangunan mantan Gubernur Anies Baswedan yang belum selesai seperti banjir, kemacetan serta tata ruang. Yang pertama yang perlu kita garis bawahi bahwa ini kan lebih terkait persoalan dari hulu ke hilir. Kuncinya ada di tata ruang sebenarnya. Ya, bagaimana tata ruang di kawasan hulu ini sudah berubah jauh, yang tadinya merupakan daerah konservasi, daerah resapan air yang sekarang sudah berubah fungsi menjadi berbagai macam kegiatan. Nah, otomatis kan daya serapnya menjadi berkurang sehingga begitu hujan lebat kayak kemarin ini kan banyak air yang mengalir ke hilir sebenarnya. Jadi satu masalah tata ruang. Kemudian yang kedua yang juga menjadi masalah utama sejak dulu yaitu koordinasi antara pemerintah daerah. Karena kita bicara ini lintas pemerintah daerah dan tidak mudah ternyata untuk mengkoordinasikan dalam bentuk di lapangan ya. Kalau tidak mudahnya kenapa Mas juga? Contoh umpamanya soal perizinan gitu ya. Nah, soal perizinan pada saat kita tahu bahwa daerah puncak ini merupakan daerah resapan air, berarti Kabupaten Bogor dalam hal ini tidak boleh memberikan izin penggunaan fungsi selain untuk daerah resapan air. Padahal kita tahu di situ berdiri villa, properti dan sebagainya yang jelas-jelas berarti kan terjadi pelanggaran tata ruang. Nah, tapi kan persoalan ini kan ada di pihak Kabupaten Bogor. Gitu. Kalau Kabupaten Bogor sepakat bahwa ini bagian dari hulu sampai dengan hilir sebagai daerah resapan air, tentu izin tidak akan diberikan. Yang menjadi persoalan kita adalah konsep penanganan banjir itu sampai hari ini belum dipaparkan oleh Pak Anies secara gamblang sehingga konsep-konsep penanganan banjir itu sehingga tidak jelas. Tidak jelas maksudnya? Contoh. Soal naturalisasi. Konsep naturalisasi yang digadang-gadang oleh Pak Anies itu penerjemahan di lapangan belum clear. Pertama. Yang kedua, konsep koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Karena kali 13 aliran sungai itu menjadi kewenangan pemerintah pusat. Maka di sini perlu ada sinkronisasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat. Ini yang termasuk pembebasan lahan yang nggak usai? Nah, sehingga ketika ini dilakukan dengan baik oleh Pak Gubernur, lakukan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat, sehingga bisa clear. Kita di Jakarta menyambut sekali karena Pak Heru Budi Hartono ini, beliau adalah orang yang tumbuh berkembang di Jakarta karirnya, tahu persis apa yang menjadi tantangan, tahu persis situasi Jakarta. Jadi kita bersyukur bahwa yang akan menjadi PJ Gubernur adalah beliau, dan kami percaya Pak Heru ini amat mumpuni, amat berpengalaman, jejaringnya luas. Insya Allah akan sukses menjalankan tugasnya. Kita ingin agar ketika terjadi tuntasnya masa jabatan, maka yang menuntaskan itu menyampaikan kepada yang akan bertugas berikutnya, agar yang akan bertugas berikutnya bisa mengantisipasi. Pak Heru Budi Hartono itu sudah resmi dilantik menjadi pejabat Gubernur DKI Jakarta, dan ini PR-nya langsung numpuk nih karena pas dilantik pada musim hujan gitu. Jadi sama dengan seperti Anies dulu ketika baru dilantik kan juga langsung menghadapi banjir di Jakarta. Jadi mari kita lihat bagaimana koordinasinya, karena di beberapa video saya udah mulai muncul dapat kiriman video bahwa sudah mulai terjadi misalnya jalur sepeda yang mulai diserobot oleh para pedagang kaki lima. Orang kemudian bilang ini gubernurnya baru aja turun, itu jalur sepeda udah diserobot oleh kaki lima. Ini hal menarik. Kemudian juga banyak yang lainnya, ini juga soal Hasto dengan perang dengan Demokrat itu terus juga berlanjut. Tadinya dengan Nasdem, sekarang dengan Demokrat.
Ini itu juga ajaib nih publik politik kita, dan merasa bahwa Anies itu jadi semacam ikon yang di dalamnya saya mulai melihat ada pemujaan yang berlebih itu. Dan sebetulnya itu bukan kesalahan dari publik, kesalahan dari desain politik kita yang tidak memungkinkan orang berkompetisi secara sehat karena dipasang threshold 20%. Dan itu juga yang sering kita ingatkan, Anies ada euforia, tetapi kalau Anies menunggangi euforia itu dan mengabaikan hal-hal yang etis, itu juga dia akan terjebak di ujung nanti. Itu peringatan awal. Nah, soal hasto itu juga ajaib. Politik kok jadi soal personal itu kan. Jadi PDIP ini jadi kayak omnipresent, ada di mana-mana untuk mempersoalkan. Padahal di dalam PDIP banyak betul hal yang juga harus dipersoalkan internal, bahkan soal Madam Bansos, soal Masiko, soal Ganjar sendiri tuh. Jadi buat apa hasto buang energi untuk attack soal eksternal, sementara soal internal dia itu bermasalah besar. Tapi kita tahu bahwa kepanikan juga ada di dalam kubu PDIP karena melihat Anies makin lama makin moncer. Kan itu soalnya tuh. Jadi perbandingan-perbandingan ini yang membuat rakyat melihat bahwa etik PDIP itu jadi terlalu terlihat dendam atau hal-hal yang tidak rasional tuh. Dan kalau kita mau pakai prinsip bahwa PDIP minta jangan ganggu kami udah. Heru Budi Hartono dimintai tancap gas urus banjir. PDIP Anies hanya pikirkan JIS. Anggota Komisi DPRD DKI Jakarta Hardianto Kanen meminta penjabat PJ Gubernur DKI Heru Budi Hartono harus segera tancap gas dalam menangani persoalan banjir dan kemacetan lalu lintas di ibu kota agar dapat memenuhi harapan warga. Pak Heru harus segera tancap gas, pasalnya beban di pundak dia sangat berat sehingga harapan warga agar permasalahan Jakarta bisa segera diselesaikan dengan baik. Kata Kanet dalam keterangannya di Jakarta Selasa 18 Oktober 2022. Menurut anggota Komisi Bidang Pembangunan DPRD DKI Jakarta itu, Heru Budi butuh tancap gas agar bisa menyelesaikan program pembangunan mantan Gubernur Anies Baswedan yang belum selesai seperti banjir, kemacetan serta tata ruang. Menurut pria yang akrab disapa Ken ini, terkait penyelesaian permasalahan banjir Jakarta memang akan menjadi hal yang sangat rumit. Pasalnya persoalan banjir berhubungan dengan sungai yang dangkal hingga drainase buruk yang menyebabkan air hujan sulit diserap oleh tanah. Lebih lanjut, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP ini berharap Heru bisa memodifikasi dan melanjutkan program yang bermanfaat dan krusial dari janji Anies Baswedan dalam gubernur dituntaskan selama penjabat Gubernur DKI Jakarta. Program-program yang bagus yang belum selesai di zaman Anies bisa dimodifikasi dan dilanjutkan. Saya berharap Pak Heru fokus dalam program pembangunan paling krusial dan lebih prioritas. Jangan nanti malah memilih kegiatan yang perencanaannya butuh kajian terlalu lama yang akan malah buang-buang waktu dan tidak efisien, ucapnya. Sejumlah pekerjaan Anies yang belum diselesaikan dengan baik dan bisa digarap oleh Heru, kata Ken, seperti merevisi dan memperluas manfaat Kartu Jakarta Pintar atau KJP, penyediaan lapangan pekerjaan untuk warga DKI Jakarta, menghentikan reklamasi Teluk Jakarta, memperluas cakupan serta memperbaiki kualitas layanan air bersih, normalisasi sungai, pengerukan lumpur secara serentak dan rutin, serta penanganan sampah yang baik. Persoalan kualitas layanan air bersih menurut Ken berkaitan dengan sulitnya akses air bersih di Jakarta, terutama di wilayah pinggiran-pinggiran kota. Wilayah padat penduduk dan lingkungan tempat tinggal masyarakat tidak mampu di Jakarta akibat swastanisasi air bertahun-tahun. Kemudian soal naturalisasi Sungai Ciliwung, Ketua Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas atau IKAL PPRA Angkatan menilai Anies kurang memaksimalkan program yang digadang-gadangkan oleh menjadi solusi penanganan banjir Jakarta. Ken juga minta Heru memperhatikan pembangunan manusia, pasalnya menurut dia Anies hanya memikirkan pembangunan infrastruktur seperti Formula E dan Jakarta International Stadium atau JIS.
yang selalu dibanggakannya meski sungguhnya pembangunan manusia pernah dijanjikan Anies saat kampanye. Karena banyaknya pekerjaan yang tidak tuntas tersebut, kami mengharapkan Heru Budi sebagai penjabat gubernur untuk melakukan kegiatan yang bisa langsung dieksekusi dan manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat DKI Jakarta. Yang paling krusial adalah masalah banjir, air bersih, normalisasi sungai, dan penggerukan lumpur secara serentak, masif dan rutin secara penanganan sampah yang semakin darurat di Jakarta harus segera diselesaikan agar warga Jakarta segera dapat merasakan manfaatnya, tuturnya.